Harry Maguire tahu Manchester United harus meningkatkan kemampuan untuk memenangkan Liga Eropa setelah mengalahkan Lyon dalam pertandingan paling aneh dan paling gila yang pernah ia mainkan atau saksikan. Pemain internasional Inggris itu mencetak gol kemenangan dengan sundulan pada menit ke-121 yang menyelamatkan United setelah mereka tertinggal 4-2 di perpanjangan waktu. Meskipun United mengubah peruntungan mereka dengan cara yang luar biasa, Maguire mengkritisi bahwa mereka tidak boleh bermain seperti itu jika mereka ingin melangkah lebih jauh. MU menyia-nyiakan keunggulan dan menempatkan diri dalam situasi yang sulit. Tertinggal 2 gol saat pemain lawan berkurang akibat kartu merah. Itu benar-benar bodoh. Maguire, yang sepenuhnya menyadari pentingnya memenangkan Liga Eropa, tidak berpuas diri. Seperti para pemain Lyon yang unggul 2 gol di babak tambahan. Maguire mengatakan pemandangan para pemain Lyon yang merayakan gol seolah-olah mereka telah menang, menjadi inspirasi bagi rekan-rekannya di Manchester United untuk bangkit dari kekalahan di Liga Eropa. United mencetak 3 gol dalam 7 menit terakhir perpanjangan waktu untuk menang 5-4 dan melaju dengan dramatis. Di menit ke-109 Lyon mencetak gol keempat mereka dan berpikir mereka telah menang dari cara mereka merayakan kemenangan. Itu memberi MU lebih banyak dorongan untuk membalikkan keadaan. Harus diakui ini adalah comeback terbaik setelah final Liga Champions 1999. Dan laga terbodoh yang pernah ada bagi MU. Kemenangan gemilang Manchester United atas Lyon pada Kamis malam mengamankan tempat mereka di semifinal Liga Eropa. Hadiahnya adalah pertandingan semifinal dengan Athletic Bilbao. MU akan melakukan perjalanan ke Spanyol untuk pertandingan leg pertama pada 1 Mei, dengan pertandingan kembali di Manchester seminggu kemudian. Dan Ruben Amorim telah diberi hukuman tambahan berupa skorsing menjelang pertandingan tersebut. Peraturan Liga Eropa menyatakan bahwa setiap pemain yang mengumpulkan 3 kartu kuning sebelum perempat final berakhir harus menjalani larangan 1 pertandingan. Seorang pemain yang mengumpulkan lebih dari 3 kartu kuning sebelum batas waktu akan menjalani larangan 1 pertandingan tambahan untuk setiap kartu kuning ganjil yang mereka peroleh. Misalnya ke-5, ke-7, ke-9, dan seterusnya. Namun, semua kartu kuning yang terkumpul dalam kompetisi ini akan dihapus sebelum dimulainya babak semifinal, yang berarti setiap pemain yang terlibat dalam babak 4 besar kompetisi ini akan memulai babak ini dengan catatan bersih. Dan itu adalah kabar baik bagi United. Manuel Ugarte dan Casemiro harus berjuang keras menjelang leg kedua melawan Lyon. Keduanya terhindar dari peringatan, dan catatan bersih untuk 4 pertandingan terakhir telah dihapus untuk memastikan tidak seorang pun dapat melewatkan final karena akumulasi kartu kuning. Satu-satunya cara seseorang dapat melewatkan final karena skorsing adalah melalui kartu merah. Pengusiran keluar lapangan masih membawa sanksi larangan 1 kali bertanding. Para penggemar memuji Bruno Fernandes setelah melihat apa yang dilakukannya setelah Manchester United menang atas Lyon. Setelah bergabung dengan Setan Merah pada tahun 2020, Fernandes dengan cepat merebut hati para penggemar United dengan semangat dan kualitasnya. Sekarang, sebagai kapten klub, pemain asal Portugal itu menjadi salah satu pemain terbaik dalam sejarah klub Old Trafford baru-baru ini. Bruno Fernandes bermain selama 120 menit, mencetak gol, tendangannya mengenai mistar gawang, dan hampir mencetak salah satu gol terbaik yang pernah ada di Old Trafford. Dia memimpin kebangkitan yang luar biasa, kemudian tetap memberikan tanda tangan kepada penggemar lebih dari 2 jam setelah pertandingan selesai. Setelah United asuhan Amorim mencatat rekor negatif,
dalam kekalahan 4-1 dari Newcastle akhir pekan lalu. Semua rekor positif ditampilkan setelah kemenangan 5-4 atas Lyon di Old Trafford. Secara khusus, gol penyeimbang dan gol kemenangan menjadi sejarah. Kobbie Mainoo dan Maguire membawa United menjadi tim pertama dalam sejarah yang mencetak 2 gol pada menit ke-120 atau lebih dalam pertandingan besar Eropa. Ini datang dari Opta Joe, yang juga menyebutnya sebagai kemenangan dalam waktu Amorim, sebuah ode untuk waktu Fergie yang brilian, yang memenangkan begitu banyak pertandingan untuk United dari kekalahan. Ferguson berada di Old Trafford tadi malam, dan kita hanya bisa membayangkan kegembiraan yang ditunjukkannya saat comeback selesai. Karena tim menunjukkan perjuangan dan hasrat yang terus-menerus selama ia berada di klub. Namun, ini belum semuanya. Secara total, perpanjangan waktu menghasilkan 5 gol, dengan gol Mainoo untuk United menjadi yang terbaik. Ini juga merupakan rekor yang dibuat di tengah kekacauan Kamis malam, menjadi pertandingan besar Eropa pertama dalam sejarah sepak bola, yang menghasilkan 5 gol di perpanjangan waktu. Yang hanya menambah pertanyaan tentang bagaimana ini bisa terjadi. Ruben Amorim berharap kemenangan 5-4 memicu titik balik bagi Manchester United. Setelah kemenangan itu, tiba-tiba semua hal negatif di sekitar klub terangkat, dengan Liga Eropa kini tampak sangat mungkin diraih United. Jika demikian, Kamis malam akan menjadi lebih berkesan dan ikonik. Dulu, dalam pertandingan putaran ketiga Piala FA melawan Forest, Mark Robins mencetak gol kemenangan, yang sering disebut sebagai momen krusial bagi kesuksesan dan masa jabatan Ferguson di klub. Kemenangan ini dikatakan telah memicu sikap pantang menyerah. Media klub menjelaskan, dalam tim Ferguson, yang menjadi ciri khas, dan sesuatu yang diharapkan Amorim untuk ditiru. Kemenangan United 5-4 atas Lyon seharusnya tidak begitu menarik, tetapi sederhana saja, bukanlah cara tim saat ini melakukan banyak hal. Ada banyak hal positif yang bisa diambil dari kemenangan yang memacu adrenalin tersebut, mulai dari penampilan hebat Manuel Ugarte hingga Harry Maguire, yang menjadi lambang pemain tim. Namun, pemenang terbesar dari pertandingan tersebut adalah 2 pemain yang bahkan tidak bermain. Mereka siap untuk tampil gemilang sekarang. Seringkali sulit untuk memilih 1, atau bahkan 2 nama ketika kemenangan sebesar ini, tetapi skenario gambaran besarnya jelas setelah pertandingan ini. United tinggal 3 langkah lagi dari kejayaan yang akan mengubah seluruh tampilan musim ini, seperti halnya kemenangan Piala FA musim lalu. Hanya saja kali ini, kualifikasi Liga Champions dipertaruhkan, sehingga hadiahnya bahkan lebih baik. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa Amorim mengatakan bahwa ia akan mengambil risiko di liga kedepannya, ingin melindungi skuad pilihan pertamanya untuk Liga Eropa, yang merupakan satu-satunya hal yang penting. Itu adalah berita bagus bagi 2 pemain yang tampaknya akan segera bersinar, tetapi itu tidak pernah terjadi. Godwill Kukonki dan Jack Moorhouse masuk bangku cadangan melawan Lyon, tetapi tidak tampil. Dengan kemenangan ini mungkin membuat Amorim tidak punya pilihan, selain memberi mereka kesempatan, demi melindungi pemain utama. Moorhouse dinilai siap karena keahliannya yang sempurna. Hal yang sama berlaku untuk Kukonki, favorit pertama Amorim di Old Trafford, meskipun ia kurang matang daripada Moorhouse yang tampak siap. Apapun itu, 6 pertandingan Liga Primer yang tersisa adalah satu-satunya cara untuk menyuntikkan sedikit kegembiraan dengan menurunkan beberapa pemain debutan.